Bagaimana cara menguasai nama nada di seluruh fretboard gitar? Saya bagi dalam 5 tahap langkah. Untuk langkah pertama yaitu mengetahui nama nada di low senar atau open string, atau kita petik tanpa kita tekan, maka ini menghasilkan nada E. Kemudian senar bawahnya, senar nomor 5, A. Bawahnya D. Bawahnya G. Berikutnya bawahnya B. Berikutnya senar nomor 1, ini nada E. Langkah kedua ada istilah interval, yaitu fret atau kolom ini terdiri dari interval-interval. Jadi setiap kolom ini intervalnya setengah. Dari 0 low senar, kemudian kolom pertama di sini ini adalah setengah intervalnya. Kalau dari sini berikutnya naik ke sini nomor 2, kolom kedua juga setengah. Tiap kolom ini intervalnya di gitar ini intervalnya adalah setengah. Langkah ketiga memahami interval dalam nada, nama nada A, B, C. Sistem interval dalam nada yaitu sebetulnya nada itu terdiri dari 7 buah nada, 7 buah huruf, yaitu dari A. Kalau kita mulai dari A maka berakhir di G. A, B, C, D, E, F, G. Selesai. Dari G kalau diteruskan lagi maka kembali ke A. Seperti sol mi fa si, do re mi fa sol la si do. Urutan A, B, C ini mempunyai sistem. Kalau kita mulai dari A B 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1. Kalau diteruskan maka A ke B lagi ya sama, yaitu 1 lagi. Itulah rumusannya, sistemnya. Untuk menguasai itu, sistem saya adalah cukup kita hafalkan yang setengah aja. Yang setengah 2 interval, yaitu interval B ke C, E ke F. Selain itu adalah 1. Oke, kita hafal adalah B, C setengah, E, F setengah. Langkah keempat. Nah, pada langkah keempat ini kita aplikasikan semua yang kita ketahui dari langkah pertama tadi sampai langkah ketiga, kita aplikasikan ke gitar. Nah, tadi kalian sudah hafal bahwa senar 6 ini adalah nada E. Kalau kita tahu ini nada E, maka setelah E adalah F. Berapa interval E ke F? Interval E ke F adalah setengah. Maka ketika kita tahu ini adalah nada E, maka untuk nada F kita melangkah setengah. Dari 0 ini, maka setengah langkah, ingat 1 kolom adalah setengah. Maka kita cukup langkah 1 kolom di sini, maka ini kita dapatin nada F. Gitu caranya. Untuk nada berikutnya adalah nada G. Sama langkahnya, kita tahu F, kita sudah tahu ini F, maka setelah F adalah G, F, G intervalnya adalah 1. Maka kita harus lompati 1 atau butuh 2 kolom. Ini F, maka G, yaitu ini setengah, maka setengah lagi 1. Di sini F, maka G-nya adalah di sini. Di kolom ketiga. Dan begitu seterusnya. Dari konsep itu maka kalian lanjutkan semuanya, maka kalian akan tahu nama nada di seluruh fret gitar ini. Kita awali dengan senar 6. Setelah tahu semua nada ini namanya apa, sepanjang apapun sini, kemudian kita proses senar 5, senar 4, senar 3, 2, 1. Kalau semua sudah maka kita tahu. Itulah cara mengetahui atau menguasai nama nada di seluruh sini. Dengan cara seperti ini kalian akan bisa sesuai dengan kemauan kalian, mau cepat mau santai, untuk menguasai nama nada di seluruh fret ini, yaitu ini E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Oke, untuk berikutnya langkah ke
5 untuk penutupan terakhir, benar-benar mengetahui semua nama nada di gitar ini, yaitu setelah kalau tadi kita sudah mengetahui nada naturalnya A, B, C, D, E, F, G, F, G, A, B, C, D, E, dan seterusnya, maka kita tentu ada pertanyaan, yaitu ada yang lubang di sini. Ini F, ini G, terus ini nada apa? Ini G, ini A, ini nada apa? Maka kita bertemu dengan langkah kelima ini, yaitu melengkapi semuanya. Nama nada untuk nada kromatis ini berangkat dari nada natural dengan sistem sebagai berikut. Ketika naik setengah, yaitu ke sini kalau gitarnya naik ke sini, naik setengah, maka kita tambahi nama nada natural dengan imbuhan is. Kalau turun ke sana, maka nama nada natural kita tambahi S. Maksudnya begini. Nada di sini kalau kita lihat ini adalah F, kita sudah tahu ini F, maka nada ini adalah naik setengah. Maka F-nya ditambahi is. Menyebutnya adalah fish. Atau kalau dalam notasi musik F sharp, atau dikasih lamban crash dan menyebutnya itu adalah fish. Di sini misalnya ini G, ini A. Tengah-tengahnya ini kalau kita lihat dari G, maka ini akan naik, yaitu karena G naik di sini. Nah, simple, kita tambah is G-nya, maka menjadi gis, G crash, G sharp. Kolom ini kalau kita lihat dari A, maka dia turun ke sana. Maka kita kasih lambang mol atau flat dalam bahasa Inggrisnya, dan namanya kita sebut dengan tambahan S. A tambah S, maka di sini lihat dari A maka menjadi as. Kalau ini G, kemudian di sini turun setengah, maka ini adalah ges. Nah, sekarang kita bertemu dengan istilah enharmonis, yaitu di sini kolom yang ini bisa punya dua nama. Bisa kita disebut kalau dari A menjadi ini adalah disebut as. Kalau kita lihat dari G, maka ini disebut gis. Maka ini bisa disebut as, bisa juga disebut gis. Itulah satu kolom ini punya dua nama. Nama dua-duanya bisa dipakai, tapi kalau kita lanjut maka ini kita sebut gis apa as, nanti tergantung konteks. Nah, sekarang kalian dengan modal itu kalian sudah bisa mengetahui nama nada di seluruh fretboard gitar ini.